Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya, Souza Hutapea. Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di tanah air beberapa waktu lalu menyebabkan terjadinya kekeringan ekstrim sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Cadangan air tanah di daerah tersebut pun menipis sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Namun melalui program pembangunan sumber air bersih untuk negeri dari Kementerian Pertahanan dan melalui juga oleh Universitas Pertahanan, persoalan kesulitan air bersih di daerah pun perlahan mulai teratasi. Pasalnya, sejak program ini bergulir, sedikitnya telah dibangun puluhan titik sumber air bersih yang tersebar di wilayah yang mengalami krisis air bersih. Dan untuk membahas persoalan tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Rektor Universitas Pertahanan, Bapak Letnan Jenderal TNI Joni Maroza. Dan selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik? Kabar baik. Ya. Bapak, kita langsung membahas nih Pak, ini sangat menarik nih, program pembangunan air bersih untuk negeri. Bisa diceritakan Pak, apa yang menjadi latar belakang program ini dijalankan? Baik, terima kasih Mbak Sasa pertanyaannya. Program ini mulanya kunjungan dari Bapak Presiden Jokowi ke Pulau Moa, salah satu pulau terbesar di Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada saat kunjungan tersebut, ada kesempatan dialog antara Bapak Presiden dengan masyarakat. Ya, kebetulan saat itu juga Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri ikut mendampingi. Nah, di saat dialog tersebut, salah satu kepala desa namanya Desa Werwaru ya, itu menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa setiap tahun karena kekeringan ekstrim ada 1.000 kerbau mati. Itu sangat berat bagi masyarakat. Gitu. Kemudian Bapak Presiden memerintahkan untuk para menteri mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi itu. Nah, kembali dari kunjungan Pulau Moa, Bapak Menteri Pertahanan langsung memanggil para pejabat di Kemhan, termasuk dari Unhan, para rektor dan beberapa warek, termasuk saya ikut. Beliau langsung memerintahkan agar kita segera mengambil langkah-langkah strategis yang dimaksud dengan Bapak Presiden, merencanakan survei, penelitian, dan merencanakan untuk segera ikut membantu kesulitan. Nah, itu di Pulau Moa. Tetapi juga Bapak Menteri Pertahanan melihat ada kekeringan juga yang dilaporkan di daerah Lombok, Sumbawa, sehingga kita secara serentak melakukan itu. Ada 2 tim survei yang kita buat pada saat itu. Satu tim survei untuk melihat dampak secara sosiologis kepada masyarakat. Yang kedua, untuk melaksanakan penelitian teknologinya. Untuk menemukan teknologi pendeteksian sumber-sumber air yang lebih bagus, yang lebih akurat. Kemudian teknologi untuk melakukan pengeboran lebih cepat dan lebih efektif, begitu. Itu yang kita lakukan. Berarti program air bersih ini bergerak dalam 2 aspek ya, di survei juga dampaknya seperti apa, lokasinya segimana juga, dan menggunakan teknologi ya Pak? Iya, menggunakan teknologi. Memang dari Unhan sendiri itu kan merupakan salah satu bagian dari program Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita menyampaikan kepada Pak Menteri kita bisa melakukan program ini lewat program pengabdian kepada masyarakat. Jadi 3 tugas perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya. Bapak Menteri Pertahanan memang sering menyampaikan betapa strategisnya air gitu. Jadi nilai strategisnya dari aspek keamanan nasional itu sangat tinggi. Ya. Pertama, air memang kebutuhan dasar gitu. Itu apapun yang kita makan gitu, walaupun apakah nabati, hewani, semua itu sumber air. Juga loh, Pak, hak hidup ya masyarakat gitu, yang harus kita perhatikan. Krisis air itu bisa bermuara pada krisis pangan, bisa bermuara pada krisis kesehatan. Sehingga kalau kita bicara misalnya program pemerintah untuk mengatasi stunting gitu ya, itu kan tanpa berbicara masalah sanitasi dan air bersih itu juga sulit diatasi. Gitu. Saling berkaitan ya Saling Pak? berkaitan. Oke, terkait dengan program air bersih untuk negeri ini kan sudah dijalankan. Mungkin bisa disampaikan Pak, wilayah mana yang sudah, sedang, dan akan mendapatkan program air bersih untuk negeri ini? Sampai saat ini kita sudah mengerjakan ada 132 titik
gitu ya. Yang sudah diresmikan ada 88 titik. Satu titik itu kira-kira satu desa gitu ya, satu dusun itu untuk berkisar 100 sampai 200 kepala keluarga. Ada juga sampai 400 kepala keluarga satu titik itu. Itu tersebar di Lombok, Sumbawa, Pulau Moa. Di Jawa itu kita mulai dari Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Ada lagi di Jawa Tengah itu di Banyumas, Purworejo, Kendal, Boyolali, Blora. Itu sudah kita resmikan semua. Yang belum diresmikan dan siap diresmikan ada di Jawa Timur, di Pamekasan ada 12 titik, 12 desa. Kemudian yang sudah kita survei ada di Bangkalan, Sumeneb, dan Sampang. Ada 15 titik dan ada di Banjarnegara 5 titik sudah siap kita kerjakan juga. Jadi yang sudah siap untuk diresmikan itu ada 100 titik dan sampai saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 15.000 kepala keluarga. Wow, sangat atau sekitar 60.000 ya, 60.000 untuk kehidupan jiwa. warga di lokasi tersebut. Iya, cukup banyak. Kita berbicara mengenai pembangunan air bersih untuk negeri ini tidak terlepas nih Pak. Tadi Bapak sudah singgung soal adanya pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi seperti apa sih sebenarnya yang akan digunakan? Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya tentu saja dengan dosen ahli yang sangat memahami terkait dengan teknologi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.